Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Termasuk nikmat adalah yaitu kita diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk mengkaji tafsir Al-Quran setiap Kamis ba'da maghrib. Dan ini sudah berlangsung beberapa tahun. Sudah berapa tahun kita ngaji ini? Sudah kurang lebih 4 tahun Bapak Ibu. Nah, tidak mudah mempertahankan keistiqomahan ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistiqomahan untuk rutin mengkaji tafsir Al-Quran setiap Kamis ba'da maghrib. Semoga apa yang kita lakukan ini nantinya bisa dilanjutkan oleh anak cucu kita di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Sehingga pahalanya terus mengalir. Yang pertama mengadakan pengajian ini, yang memberikan contoh dalam pengajian ini, yang mengajar dalam pengajian ini, semuanya mendapatkan pahala yang terus mengalir. Makanya Bapak Ibu ajak anak-anak muda kita ya, anak-anak kita untuk ngikut pengajian ini supaya mereka menjadi orang-orang yang melanjutkan kajian ini setelah panjenengan semua mungkin sudah dipanggil oleh Allah ya. Baik, sekarang kita bahas tentang Ramadan sebagai persiapan kita untuk menuju bulan suci Ramadan. Adapun yang akan kita pelajari lebih kepada istilah ya. Istilah-istilah seputar Ramadan. Nah, istilah-istilah itu Bapak Ibu yang akan kita pahami adalah dua. Yang pertama maknanya, yang kedua hukumnya. Di dalam catatan saya ini ada kurang lebih 15 istilah yang harus kita pahami maknanya dan hukumnya. Yang pertama ada istilah marhaban, yang kedua Ramadan, yang ketiga tarawih, yang keempat witir, yang kelima tadarus, yang keenam siam. Apa artinya siam? Puasa. Yang ketujuh sahur. Yang kedelapan imsak. Yang kesembilan ta'jil. Kita sering menyebut ini ta'jil ya. Tapi kadang orang salah mengartikan. Kemudian yang ke-10 iftar. Apa artinya iftar? Ayo Mas Didi, apa artinya iftar? Buka puasa. Bahasa Arabnya iftar. Yang ke-11 i'tikaf. Yang ke-12 Lailatul Qadar. Yang ke-13 nuzulul Quran. Yang ke-14 qadha puasa. Yang ke-15 fidyah ya. Sudah paham semua? Kalau sudah paham selesai pengajiannya ini ya. Tapi kalau panjenengan sudah paham ya di hadapan guru itu harus pura-pura nggak paham supaya gurunya semangat menyampaikan. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ya, ketika beliau belajar kepada Nabi Khidir, Nabi Musa itu kan secara kedudukan lebih tinggi daripada Nabi Khidir, karena Nabi Khidir itu hanya sebagai nabi bukan rasul, sedangkan Nabi Musa nabi dan rasul. Tapi ketika beliau ada di hadapan Nabi Khidir seperti orang yang tidak punya ilmu, seperti orang yang bodoh, Bapak Ibu. Nah, begitulah sikap panjenengan di hadapan seorang guru, ya. Baik, kita mulai yang pertama, istilah marhaban. Marhaban apa artinya? Tahu dari siapa? Dari mana? Dari spanduk ya. Iya, kita ini kan taunya dari spanduk ya, dari TV. Kalau selamat datang bahasa Arabnya ahlan wa sahlan. Marhaban artinya bukan selamat datang. Kurang tepat kalau diartikan selamat datang. Marhaban itu dalam Quran disebutkan 2 kali Bapak Ibu.
yaitu di dalam satu surah 2 ayat. Surah Shad ayat 59 dan ayat 60. Nah, kalau panjenengan baca 2 ayat itu ketemu kata marhaban. Hadza faujum muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar. Hanya 2 itu aja disebut oleh Quran. Ayat 59, ayat 60. Surah apa tadi? Surah Shad, ya. Nah, Allah mengatakan hadza faujum muqtahimun ma'akum. Dikatakan kepada penghuni neraka, hadza faujum muqtahimun ma'akum. Ini adalah kelompok manusia yang berdesak-desakan ma'akum bersama kalian. La marhaban bihim, tidak ada ucapan marhaban untuk mereka. Kemudian Allah mengatakan bal antum la marhaban bikum, untuk kalian yang sudah masuk neraka terlebih dahulu, la marhaban bikum, juga tidak ada ucapan marhaban untuk kalian. Nah, apa artinya marhaban? Nah, marhaban Bapak Ibu dari akar kata rahban. Rahban itu artinya lapang dan luas, lapang dan luas, ya. Sehingga marhaban kalau kita terjemahkan dengan makna yang bebas, ya, dengan terjemah bebas, marhaban itu adalah menyambut dengan hati yang lapang dan gembira. Menyambut dengan hati yang lapang dan gembira. Marhaban ya Ramadan artinya wahai Ramadan, aku sambut engkau dengan hati yang lapang dan gembira. Itu makna yang tepat, bukan selamat datang. Bagi penghuni neraka tidak ada marhaban, maksudnya tidak ada sambutan kegembiraan, kenikmatan untuk mereka. Sedangkan bagi penghuni surga ada sambutan kebahagiaan, kenikmatan, kegembiraan bagi mereka, ya. Itu makna dari kata marhaban ya Ramadan. Apa artinya tadi? Nah, menyambut dengan bahagia dan lapang hati, ya. Nah, Ramadan itu perlu kita sambut dengan bahagia. Kalau kita bahagia akan datangnya Ramadan, ini modal awal kita sukses di bulan Ramadan. Orang itu kan kalau bahagia Bapak Ibu, maka dia akan merasakan kenikmatan terhadap apa yang dia bahagia itu. Berarti kalau dia bahagia kepada Ramadan, maka dia akan betul-betul nikmat ibadah di bulan Ramadan. Nah, kenapa kita itu nggak pernah bosan main HP? Ya karena bahagia, karena cinta. Nah, kalau itu kita perlakukan nanti di bulan Ramadan, kita nggak akan pernah bosan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan. Hatam Quran, hatamkan lagi, ya. Habis sholat, sholat lagi. Habis istighfar, istighfar lagi, ya. Itulah pengamalan dari ucapan marhaban ya Ramadan. Apa hukumnya mengucapkan marhaban ya Ramadan? Nah, hukumnya tidak sunnah alias mubah, boleh-boleh saja. Karena Nabi nggak pernah ngucapin marhaban ya Ramadan ketika mau datang bulan Ramadan. Nah, sehingga ketika tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya dari Nabi, ya, maka mengucapkan marhaban ya Ramadan itu hukumnya mubah. Panjenengan mengucapkan nggak dapat pahala, nggak mengucapkan tidak dapat dosa, mubah, ya. Boleh-boleh saja untuk menunjukkan kebahagiaan, kesenangan akan datangnya bulan Ramadan. Kemudian istilah yang kedua, istilah Ramadan. Ramadan ini kalimat yang ada tambahan alif dan nun. Setiap kata yang ada tambahan alif dan nunnya itu menunjukkan mana sempurna Bapak Ibu. Contoh, kiroah. Apa artinya kiroah? Hah? Nah, kiroah apa artinya? Bacaan.
Kalau ditambah alif dan nun menjadi Qur'anun, artinya bacaan yang sempurna, yaitu Al-Qur'an. Makanya kita tidak boleh menyebut bacaan selain Al-Qur'an, selain firman Allah itu dengan sebutan Qur'an, nggak boleh kita nyebutnya. Kita nyebutnya bacaan selain Qur'an itu dengan istilah qiraah. Karena bacaan yang sempurna hanya Al-Qur'an. Nah, Ramadan ini dari akar kata romdoun, artinya panas yang membakar. Ketika ditambah alif dan nun menunjukkan bahwa panas itu sangat sempurna. Nah, karena di Arab Bapak Ibu, ketika bulan itu tiba, cuacanya amat sangat panas full. Ya. Ketika Ramadan itu panasnya luar biasa, sehingga mereka menamai bulan itu dengan nama Ramadan, ya. Makanya tidak mudah puasa di tanah Arab, itu nggak mudah hadirin, ya. Oleh karena itu Allah banyak menyampaikan motivasi dalam Quran, Nabi menyampaikan motivasi dalam hadis supaya mereka mau puasa, sebab nggak semudah di Malang, ya. Panjenengan puasa di Pontianak dengan di Malang itu terasa banget perbedaannya, ya. Panjenengan puasa di Pontianak, ya, yang panasnya luar biasa karena di sana titik khatulistiwa Bapak Ibu. Itu jam 11, jam 12 itu udah terasa banget hausnya. Terasa banget. Sehingga perkiraan saya ini, ya, puasa di sana itu pahalanya lebih besar dibandingkan di Malang. Tapi cobaan di Malang juga luar biasa karena banyak warung. Ya. Warung di mana-mana. Walaupun tutup tapi kakinya kelihatan. Ya. Baik, jadi semua ada ujiannya masing-masing, ya. Nah, menurut Imam Al-Qurtubi, Ramadan itu dinamai dengan Ramadan karena Ramadan adalah pembakaran dosa, panas yang membakar, berarti membakar dosa-dosa orang beriman. Ini sebagaimana sabda Nabi dalam hadis Al-Bukhari, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, dosa-dosanya pasti diampuni oleh Allah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, celaka orang yang mendapati Ramadan tapi tidak dapat ampunan. Saking mudahnya mendapatkan ampunan Allah. Sehingga Nabi mengatakan keterlaluan dan dia celaka kalau dia nggak dapat ampunan Allah. Itu makna dari kata Ramadan, ya. Kemudian keutamaan Ramadan Bapak Ibu, dalam catatan saya ini ada 4, ya. Yang pertama, dipilih sebagai bulan turunnya Al-Quran. Dalilnya Al-Baqarah 185. Apa ayatnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bahasa kasarnya itu Ramadan itu ulang tahunnya Al-Quran. Makanya Nabi menekankan kepada kita semua untuk banyak berinteraksi, banyak meluangkan waktu untuk Al-Quran di bulan Ramadan, ya. Biasanya orang, ya, kalau tiba hari kelahirannya atau hari ulang tahunnya, ya, itu biasanya orang senang, sebagian, ya. Nah, kita ingat-ingat bahwa Ramadan itu Al-Quran diturunkan oleh Allah. Nah, maka itu untuk menunjukkan bahwa kita harus memberikan banyak waktu untuk Al-Quran. Al-Quran, 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 Al-Quran. Usahakan Ramadan khatam Quran Bapak Ibu, ya. Usahakan Ramadan khatam Quran minimal 1 kali khatam Quran. Rumusnya gampang. Ini saya sering sampaikan di majelis-majelis. Rumusnya gampang tapi prakteknya yang tidak gampang. Rumusnya bagaimana? 1 juz itu kan ada 10 lembar, ya toh? Nah, 10 lembar bagi 5. Dibagi 5 berarti 2. Habis duhur 2, habis asar 2, habis maghrib 2, habis isya 2, habis subuh 2. Khatam 1 juz. Atau dibagi satu-satu setiap sholat. 1 lembar sebelum duhur, 1 lembar setelah duhur, 1 lembar sebelum asar, 1 lembar setelah asar. Terus sampai subuh, 1 lembar sebelum subuh, 1 lembar setelah subuh. Khatam hadirin, nggak terasa, tapi khatam 1 juz.
Ngoten. Kan kalau dicicil memang lebih ringan ya toh. Panjenengan kalau beli motor dicicil itu kan lebih ringan. Nah, kita ini kan urusan dunia sukanya nyicil, tapi urusan akhirat maunya langsung. Tapi bertahan cuma 3 hari. Habis itu nggak dibuka lagi Qur'annya. Hari pertama 1 juz, iya 1 juz, langsung sekali duduk 1 juz. Cuman bertahan 3 hari. Ya. Nah, kalau kita kredit urusan dunia ini kita cicil Bapak Ibu, kita merasa ringan. Makanya ada yang mengatakan kalau Anda tidak pernah kredit, jangan coba-coba kredit karena Anda akan ketagihan. Ya. Betul enggak itu? Hah? Apa enggak pernah kredit di sini? Enggak ada yang kredit ya di sini. Alhamdulillah, ya. Nah, sama baca Quran itu kalau kita cicil 1 lembar sebelum duhur, 1 lembar setelah duhur. 1 hari itu hatam 1 juz. 30 hari 30 juz, subhanallah. Ya, itu teorinya gampang kan? Nah, prakteknya Allah akan mudahkan kalau kita punya niat yang sungguh-sungguh. Kemudian keutamaan yang kedua, Ramadan itu bulan yang diberkahi. Hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Yang ketiga, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka ketika tiba bulan Ramadan. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Adapun hadis yang mengatakan 10 pertama rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga pembebasan dari neraka, itu hadisnya lemah banget. Ya, hadisnya dhaif Bapak Ibu. Karena Nabi mengatakan dalam hadis lain, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabur rahmah, maka pintu-pintu rahmat itu dibuka oleh Allah. Berarti semua Ramadan itu rahmat, enggak hanya 10 pertama, ya. Kemudian yang keempat, keutamaan Ramadan itu adalah terdapat malam Lailatul Qadar. Ini dalilnya ada di surah Al-Qadar. Panjenengan mencari Lailatul Qadar di bulan Sya'ban sampai kiamat tidak akan dapat, karena adanya malam itu hanya di bulan Ramadan. Oke. Kita lanjut istilah yang ketiga. Tarawih. Tarawih pakai ha. Tarawih ini istilah belum ada di zaman Nabi. Jadi kalau kita mengatakan Nabi melaksanakan sholat tarawih, itu kurang tepat, karena istilah tarawih ini nggak ada di zaman Nabi. Yang ada di zaman Nabi itu sholat malam, qiyamu Ramadan, menghidupkan malam Ramadan. Kapan istilah tarawih ini muncul? Menurut sebagian pendapat ulama, istilah ini muncul di zamannya para sahabat, yaitu di zaman Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Ya. Nah, tarawih Bapak Ibu ini jamak, bentuk tunggalnya adalah tarwihatun. Tarwihah ini satu akar kata dengan rohah. Rohah diindonesiakan oleh sebagian orang dengan rehat. Apa artinya rehat? Istirahat. Tarawih itu adalah istirahat. Salat tarawih, salat yang ada istirahatnya. Karena para sahabat pada masa itu mereka memanjangkan berdiri, memanjangkan ruku, memanjangkan sujud, sehingga habis salam mereka nggak langsung berdiri sholat lagi, istirahat dulu. Itulah yang disebut dengan sholat tarawih. Jadi imam itu kalau paham habis tarawih, habis salam itu nggak langsung berdiri, tenang dulu, santai, tapi nggak ngopi-ngopi, ya. Jangan dikasih kopi imamnya, karena imam itu kalau dikasih kopi, ya minuman tidak usah manis, ya. Sebab kalau masih ada sisa manisnya di dalam mulut kemudian ditelan ketika sholat, itu bisa membuat sholatnya batal. Karena di dalam sholat tidak boleh makan dan minum, hadirin. Nah, maka habis salam harusnya imam itu nggak langsung berdiri. Semua sholat berjamaah itu tergantung kepada imam, karena yang mengendalikan imam. Kalau imamnya nggak berdiri, nggak mungkin makmum berdiri, ya. Imamnya santai dulu, tenang dulu. Nah, karena bacaannya panjang. Nah, cuman permasalahannya sekarang bacaannya pendek. Apa ya, istirahat habis sholat, kan nggak capek.
Nah, tapi kalau kita ingin menggunakan istilah tarawih Bapak Ibu, tetap habis sholat itu istirahat dulu. Lebih-lebih kalau bacaannya panjang, ya, berdirinya lama, rukuknya lama. Karena kalau habis salam kemudian berdiri, itu bukan sholat tarawih namanya. Sholat apa namanya itu? Kejar tayang. Sholatnya kejar tayang hadirin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Allahu akbar waladhdallin amin. Nah, itu sholat kejar tayang. Sholat yang begitu itu nggak diterima oleh Allah, ya. Hadisnya jelas. Di zaman Nabi ada sahabat sholat seperti ayam yang mematok-matok, ya. Kata Nabi, kalau orang itu sholat seperti itu terus sampai dia mati, maka dia mati di luar agama Muhammad, ya. Maka sholat itu tenang, terutama sholat malam. Sholat malam itu Bapak Ibu bukan jumlah rakaatnya yang utama, tapi lama. Yang bikin utama itu lamanya. Kalau panjenengan sholatnya 11 tapi lama, sedangkan yang lain sholat 20 cuman sebentar, ini lebih utama yang 11, ya. Karena ukuran keutamaannya bukan pada jumlah tapi pada waktu dia melaksanakan sholat malam itu, ya. Itulah yang disebut dengan tarawih, sholat yang ada istirahatnya. Panjenengan yang jadi imam, ya, habis salam jangan langsung berdiri, tenang dulu. Makanya di sebagian masjid itu kan habis salam ada Bilal menyebut sholawat. Kemudian apalagi itu, apa ya, solu sunat tarawih dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya nggak ada tuntunannya. Kok bisa kiai-kiai zaman dulu itu ngajarin seperti itu? Supaya orang-orang istirahat dulu, tenang dulu. Namanya tarawih itu ada istirahatnya. Nah, panjenengan kan sudah paham, jadi tidak perlu ada sholawat, ada baca-bacaan habis salam, karena sudah paham hadirin, ya. Jadi habis salam itu panjenengan jadi imam, santai dulu, setelah itu baru berdiri, ya. Mengenai jumlah rakaat sholat tarawih ini ulama beda pendapat, ya. Ada yang 11, ada yang 20, 23 dengan witirnya, ada yang 30. Ini perbedaan pendapat, ya. Panjenengan mau sholat tarawih yang 11 boleh, yang 20 boleh, benar, yang 30 benar, ya. Yang nggak benar itu yang nggak sholat tarawih, ribut tapi nggak sholat tarawih, itu parah hadirin, ya. Hukum sholat tarawih sunnah muakkad berdasarkan hadis Nabi, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi sholat di malam-malam Ramadan itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang amat sangat dianjurkan. Kemudian sholat tarawih juga sunnah dilakukan secara berjamaah, karena Nabi pernah melakukan sholat itu berjamaah walaupun tidak setiap malam, karena Nabi khawatir diwajibkan kepada umatnya. Sekali saja Nabi melakukan, berarti itu sudah menjadi dasar hukum sunnah, ya, sunnah berjamaah, ya. Apalagi berjamaah itu bikin kita semangat, betul enggak? Kalau sholat di rumah sendiri, ya, itu banyak sekali cobaannya Bapak Ibu. Termasuk juga sunnah bagi wanita berjamaah sholat tarawih di masjid dengan syarat, ini perhatikan ibu-ibu, panjenengan yang ingin sholat tarawih di masjid, syaratnya pertama, tidak tabarruj, tidak bersolek, tidak pakai wangi-wangian, ya. Haram panjenengan pakai wangi-wangian, tidak boleh, ya. Walaupun sudah tua Ustadz, ya, karena nanti dikira muda sama orang-orang, sebab bau wanginya bau muda, ya. Tapi kalau sudah tua itu biasanya campur dengan bau balsam, ya. Tetap tidak boleh walaupun sudah tua, tidak boleh tabarruj. Kemudian izin suami, harus ada izin suami. Wanita keluar rumah itu harus ada izin suami.
Ibu-ibu dapat izin dari suami nggih? Sekarang panjenengan ngaji ini sudah diizin sama suami. Alhamdulillah. Kalau suami tidak mengizinkan, panjenengan tidak boleh berangkat. Tapi panjenengan wajib menuntut kepada suami untuk diajarkan ilmu agama. Nah, kalau nggak diizinkan, panjenengan minta kepada suami ngajari ilmu agama. Tapi kalau suami tidak bisa mengajarkan, dia wajib memberi izin istrinya datang ke masjid belajar. Izin suami. Yang ketiga, tidak ada fitnah di jalan. Apalagi sekarang aman ya, aman banget lah sekarang. Ada lampu, kemudian masjid juga dekat ya. Insya Allah yang ketiga ini aman. Yang keempat, terpisah dengan jamaah laki-laki, baik ketika berjalan maupun ketika di masjid. Jangan jalan bareng laki-laki. Ya, jalannya harus terpisah. Wanita itu sunnahnya berangkat belakangan, pulang duluan. Sunnahnya wanita begitu. Kalau ke masjid berangkat belakangan, pulangnya duluan. Ya. Kalau ada makannya, ya pulang belakangan aja. Nanti pulang duluan tidak dapat makan panjenengan. Ya. Berangkatnya belakangan, pulang duluan, itu sunnah bagi wanita. Kemudian tidak menarik perhatian laki-laki. Kalau wanita itu menarik perhatian laki-laki, maka dia makruh. Bahkan ada ulama mengatakan haram dia datang ke masjid. Nggak boleh menarik perhatian laki-laki. Makanya istri saya tidak saya bolehkan sholat tarawih di masjid. Karena istri saya cantik, Bapak Ibu. Dulu, sekarang biasa hadirin. Nah, memang saya tidak bolehkan tarawih di masjid, bahaya ya. Nah, maksud saya kalau menarik perhatian laki-laki, usahakan tidak usah ke masjid, cukup sholat di rumah ya. Kecuali di masjid panjenengan ada ilmu yang wajib panjenengan pelajari, boleh datang ke masjid tapi atas izin daripada suami ya. Kemudian disunnahkan pula sholat tarawih itu mengikuti imam sampai selesai. Ada sebagian orang imam baru dapat 4 kali salam, dia udah bubar. Dia mau ikut witir bersama imam. Alasannya nanti sholat malam mau ditutup dengan witir. Padahal sunnahnya ngikutin imam sampai selesai. Ya. Itu ada keutamaan tersendiri Bapak Ibu. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang berdiri bersama imam sampai imam itu selesai, maka dia dicatat seperti ibadah 1 malam suntuk. Sabar, ngikutin imam sampai selesai. Panjenengan sholatnya biasa 11, tapi panjenengan masuk ke masjid, ternyata di masjid itu 20, 23 dengan witirnya. Nah, sabar, ikutin sampai imam selesai. Ini keutamaan orang yang berilmu. Orang yang tidak berilmu, imam belum selesai udah pulang dia. Alasannya apa? Nanti habis sholat malam mau ditutup dengan witir, sehingga witirnya nggak ikut bersama imam. Padahal kalau panjenengan sholat witir sendiri di rumah setelah sholat malam, itu hanya dapat sholat witir saja pahalanya. Tapi kalau panjenengan sholat bersama imam, itu tidak hanya dapat sholat berjamaah dengan imam, tapi juga dapat pahala 1 malam suntuk ibadah kepada Allah. Ya. Itu mengenai makna dan hukum dari istilah tarawih. Kemudian yang keempat, witir. Ya, witir apa artinya? Penutup. Witir itu artinya ganjil. Kita sering baca ayat wasyaf'i wal watr. Demi yang genap dan yang ganjil. Salat witir artinya salat yang dilakukan dengan jumlah rakaat ganjil 1, 3, 5 dengan 1 kali salam ya. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu hak atas setiap muslim. Ini hadis yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah bahwa salat witir hukumnya wajib. Karena Nabi menyebutkan al-witru haqqun ala kulli muslim.
witir itu hak. Hak itu kalau diterjemahkan oleh sebagian ulama, hak itu bermakna wajib, Bapak Ibu. Kewajiban atas setiap muslim. Faman ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Siapa yang ingin witir dengan 5, lakukanlah, kata Nabi. Siapa yang mau witir dengan 3 rakaat, lakukan. Siapa yang mau witir dengan 1 rakaat, falyaf'al, lakukan. 1 salam, 3 1 salam, 5 juga 1 salam. Makanya kalau udah bunyinya witir itu jumlah rakaatnya ganjil. Nah, sebagian tempat atau sebagian masjid, Bapak Ibu, setelah sholat tarawih 20 rakaat ya, mereka kan nambah lagi 3 ya toh. Nah, 3 itu dibagi 2 oleh mereka. 2 1 salam, 1 kemudian salam. Nah, mereka menyebutnya 2 yang pertama itu disebut witir, padahal itu bukan witir. Karena jumlahnya genap. Itu namanya sholat syafa'. Syafa' artinya apa? Genap. Nah, kalau witir ganjil ya. Yang witir itu bukan yang 2, tapi yang 1 itulah yang witir. Maka kalau panjenengan meniatkan witir, berarti 3 itu harusnya 1 salam. Ya, 3 1 salam. Nah, rakaat kedua jangan tahiyat. Nanti dikira sholat maghrib. Makanya supaya beda dengan maghrib, rakaat kedua itu nggak pakai tahiyat. Ya. Nah, sunnahnya rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua al-kafirun, rakaat ketiga al-ikhlas. Nah, itu sunnah yang dibaca ketika sholat witir. Kemudian hukum salat witir menurut jumhur ulama, mayoritas ulama Maliki, Syafi'i, Hambali, itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang amat sangat dianjurkan, ditekankan. Hanya ada satu pendapat madhab mengatakan witir itu hukumnya wajib. Pendapat siapa tadi? Imam Abu Hanifah mengatakan witir itu hukumnya wajib. Kalau witir ada yang mengatakan wajib, ini menunjukkan witir itu sholat sunnah yang sangat luar biasa. Nabi walaupun perjalanan jauh enggak meninggalkan sholat witir. Ya, yang lain-lain ditinggalkan sama Nabi, rawatib, sholat duha, ya. Tapi untuk sholat witir beliau tetap melakukan walaupun di dalam perjalanan. Di atas onta beliau tetap melakukan witir. Karena sholat sunnah memang boleh dilakukan di atas kendaraan, Bapak Ibu. Ya. Nabi bersabda, Innallaha zadakum salatan fahafidhu alaiha wahiyya al-witru. Sesungguhnya Allah menambah solat untuk kalian, maka jagalah solat itu. Solat itu adalah solat witir. Ya. Siapa yang menjaga witir, berarti dia telah melaksanakan wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau setelah sholat tarawih kemudian sholat witir, lalu nanti bangun tidur dia sholat tahajud, perlukah witir lagi? Tidak perlu. Sudah dicukupkan dengan witir setelah sholat tarawih. Ya, karena Nabi mengatakan la witrani fil lail, nggak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Ya, sholat malam tapi jangan ditutup dengan witir kalau sudah witir. Kalau belum berarti ditutup dengan witir. Ya. Ustadz, lebih baik witir bersama imam atau lebih baik nanti witir sebagai penutup sholat malam jam 2, jam 3? Lebih baik yang mana? Nah, witir bersama imam, dapat pahala 1 malam suntuk. Ya. Kemudian yang kelima, setelah sholat tarawih biasanya orang ngapain? Tadarus, bagi yang tadarus ya. Tadarus. Nah, apa makna tadarus? Tadarus itu dari kata tadarasa yatadarasu, saling mempelajari. Saling mempelajari. Jadi interaksi antara 2 orang atau lebih. Kalau dihubungkan kepada ilmu, ya,
apa yang kita lakukan malam hari ini disebut dengan tadarus. Tapi namanya bukan tadarus Quran, tadarus ilmu. Satu menyampaikan, yang lain mendengarkan, berusaha memahami. Kalau dihubungkan kepada Quran ya, yang satu membaca, yang lain mendengarkan, bukan mendengar. Mendengarkan, fastami'u, mendengarkan. Itulah yang disebut dengan tadarus. Kalau yang satu membaca, yang lain main HP, itu bukan tadarus. Ya. Harus yang lain itu mendengarkan. Atau yang satu ngajari Quran, yang lain berusaha mengikuti, ini juga bisa disebut dengan tadarus. Misalnya di sini ya, di Masjid Asy-Syura dibuat 2 kelompok. Kelompok yang bisa baca Quran, ya. Ini bergantian baca. Saling bergantian, saling membaca, saling mendengarkan. Kelompok yang kedua belum bisa baca Quran, dia masih metode, atau bisa tapi panjang pendeknya belum bagus. Nah, maka datangkan satu orang di kelompok itu untuk mengajarkan. Dia membaca, yang lain ngikutin. Ini juga bisa disebut dengan tadarus. Ya, jadi tadarus itu enggak hanya yang satu baca, yang lain mendengarkan. Apa hukumnya tadarus Quran? Hukumnya tadarus Quran di malam Ramadan sunnah. Ini pendapat Imam An-Nawawi berdasarkan hadis bahwa setiap malam malaikat Jibril itu datang menemui Nabi tadarus Al-Quran. Ya. Hadis Al-Bukhari. Adapun di malam di luar bulan Ramadan, Bapak Ibu, tadarus Quran itu hukumnya tidak sunnah, alias mubah, boleh-boleh saja. Yang sunnah hanya di malam Ramadan. Makanya untuk mendapatkan kesunahan, usahakan kita tadarus. Tadarus di masjid atau tadarus di rumah bareng istri, bareng anak. Ya, tadarus, istrinya baca, panjenengan mendengarkan. Panjenengan baca, istrinya mendengarkan. Itu juga mendapatkan kesunahan tadarus. Paham ya? Kemudian kita lanjut. Yang berikutnya sahur. Ya, sahur. Oh. Apa? Kucing. Ya. Bertengkar itu. Mungkin rebutan pacar ya. Baik, sahur hadirin. Sahur. Nah, sahur itu apa artinya? Sahur itu bukan makan, Bapak Ibu. Sahur itu lebih kepada waktu. Waktu sepertiga malam terakhir namanya waktu sahur. Kalau panjenengan zikir di waktu itu disebut dengan zikir sahur. Kalau makan di waktu itu namanya makan sahur, ya. Makan sahur hukumnya sunnah, tidak wajib. Artinya kalau panjenengan puasa nggak sahur, ya puasanya tetap sah. Atau sahur sebelum tidur. Kalau sebelum tidur namanya bukan sahur, makan malam. Misalnya makan jam 11, jam 12 itu belum sahur. Sahur itu adalah, kata ulama, minimal startnya itu mulai jam 12 lewat. Ya, jam setengah 1, jam 1 itu sudah boleh dikatakan sebagai makan sahur. Kemudian sahur itu sunnah diakhirkan, ya. Sunnah diakhirkan. Mepet-mepet subuh. Dikatakan dalam hadis bahwa waktu sahur Nabi itu 50 ayat jaraknya dengan subuh. 50 ayat kalau Al-Baqarah sekitar 3 lembar, Bapak Ibu. 3 lembar, kalau saya pribadi ya 3 lembar itu 15 menit. 10 sampai 15 menit. Ya, mungkin kalau panjenengan 20 kecuali bacanya pelan banget, berarti bisa 1 jam. Ya. Jadi jarak sahurnya Nabi itu kurang lebih 20 menit dengan waktu subuh jaraknya. Itu sangat amat sunnah. Kemudian sahur disunahkan kurma kering. Ya. Disunahkan panjenengan ketika makan sahur diusahakan juga makan kurma kering. Kalau buka puasa sunnah kurma basah. Maka di rumah panjenengan harus punya 2 kurma jenis. Ya, 2 jenis kurma. Kurma kering sama kurma basah. Sunnah hadirin. Ya. Jangan tinggalkan makan sahur, kata Nabi, walaupun hanya dengan seteguk air, ya.
Kemudian setelah makan sahur ada bunyi-bunyi dari masjid itu. Imsak, imsak. Apa artinya imsak? Hah? Apa yang ditahan? Tahan ngantuk apa tahan makan? Imsak itu secara istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Mulai dari subuh sampai maghrib itu imsak. Kalau sebelum subuh bukan imsak namanya. Karena sebelum subuh masih boleh makan, minum, ngopi, rokok. Tapi rokok tidak boleh, haram hukumnya ya. Masih boleh makan dan minum, hadirin, sebelum subuh. Maka sebelum subuh itu kurang tepat kalau disebut dengan imsak. Imsak itu mulainya kapan? Adzan subuh. Ya, panjenengan makan, kemudian suara adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanan yang ada di mulut itu wajib dimuntahkan. Kalau ditelan, nanggung, masjid yang satunya belum adzan, itu tidak boleh. Dan panjenengan harus konsisten ya. Kalau ngikutin Masjid Muhammadiyah, konsisten ya. Karena kan di Masjid Muhammadiyah, di jadwal sholat subuh Muhammadiyah itu subuh mundur berapa menit? 8. Nah, kalau saya ngikutin Muhammadiyah. Tapi kalau maghrib itu semuanya sama, nggak ada perbedaan. Karena itu titik nol hadirin, nggak ada perbedaan. Ya. Nah maka panjenengan misalnya mengikuti jadwal subuhnya Muhammadiyah, berarti masjid lain adzan, panjenengan masih boleh makan karena masih ada waktu 8 menit. Sebab puasa itu tidak terikat dengan azan. Karena ada sebagian muadzin telat azannya. Puasa itu terikat dengan waktu subuh sama waktu maghrib, sampai waktu maghrib ya. Jadi imsak itu mulainya dari subuh sampai maghrib. Kalau sebelum subuh namanya bukan imsak, bahasa lebih tepatnya intibah. Intibah itu peringatan, awas, hati-hati, bentar lagi subuh. Sebab tidak semua orang perhatian kepada waktu, Bapak Ibu ya. Kemudian ada takjil. Takjil apa artinya? Bukan kolak. Takjil itu artinya menyegerakan. Takjilul fitr berarti menyegerakan buka puasa. Ya, takjilul iftar menyegerakan buka puasa. Segala perbuatan menyegerakan buka puasa itu disebut dengan takjil. Nah, takjil ini hukumnya sunnah. Adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, batalkan puasa dulu. Muadzin juga begitu. Sudah masuk waktu maghrib, batalkan puasa dulu baru adzan. Jangan adzan dulu baru membatalkan. Ya, nggak dapat sunnah kalau begitu. Batalkan dulu, minumkah atau makan kurma, tapi jangan terlalu lama. Karena adzan panjenengan itu ditunggu sama orang-orang sekitar. Ya, nanti makan gorengan masian, ya. Dibatalkan dengan air atau dengan kurma sedikit ya, baru adzan. Sunnah takjil itu menyegerakan. Jadi takjil bukan kolak, bukan kurma, bukan gorengan, bukan es ya, tapi menyegerakan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini masih ada istilah fidyah, qadha, nuzulul Quran. Yang paling penting dari ini fidyah. Fidyah itu tebusan. Orang yang boleh bayar fidyah, pertama orang sakit yang nggak sembuh-sembuh, orang tua renta yang sudah nggak mampu lagi puasa, wanita hamil menurut sebagian pendapat ulama, kemudian orang yang meninggal atau wafat dalam keadaan punya hutang puasa. Ini ahli warisnya membayarkan dengan fidyah. Fidyah itu Bapak Ibu ukurannya 1 mud, 6 on lebih sedikit. Nggak sampai 7 on ya. Itu jumhur ulama pakai makanan pokok, beras, kalau kita beras ya. 1 mud itu 1 raupan tangan orang dewasa. Kalau pendapat mazhab Hanafi ya, fidyah itu 1 sok 2,5 kilo ya. 2
2,5 kilo, itu pun beliau menggunakan makanan pokok dalam hadis, bukan negara masing-masing. Makanan pokok dalam hadis itu kurma, gandum, Bapak Ibu. Beliau membolehkan fidyah pakai uang, boleh. Makanya kalau panjenengan bayar fidyah pakai uang, ya, itu compare-nya jangan ke yang tidak membolehkan pakai uang. Yang tidak membolehkan pakai uang itu Maliki, Syafi'i, Hambali, nggak boleh pakai uang. Harus pakai makanan pokok 6,5 on. Ya. Kalau panjenengan mau pakai uang, ikut madhab siapa? Bukan, Hanafi. Hanafi itu tadi berapa ukurannya? 2,5 kilo. Terus makanan pokoknya bukan makanan pokok negara masing-masing, tapi makanan pokok dalam hadis. Kurma, sekarang kurma 1 kilo berapa? Anggap 50.000 ya. 2,5 kilo berapa? 125. 125 itu untuk 1 hari tidak puasa. Ya. Nah, maka lebih amannya nggak pakai uang fidyah itu. Lebih amannya pakai beras, karena nggak ada perbedaan pendapat kalau pakai makanan pokok. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Sudah cukup, nggih? Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita kaji menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya minta maaf ya, selama ngisi pengajian 1 tahun ini, Kamis ba'da maghrib mungkin ada salah kata, salah penyampaian ya. Yang salah mohon yang menurut panjenengan salah Bapak Ibu mohon ditanyakan lagi kepada saya. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.